Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami selalu dikalahkan. Sebab itu tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 695 ayat 4. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 50 ayat yang ke-15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku.
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 390 ayat 1. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari Matius pasal yang keempat, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11, dan kita akan membaca secara responsoria. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata, pukul 17 WIB 24 nomor 13 di hari Kamis tanggal 26 Februari 2026 WEK 1 di rumah keluarga H. Manurung Inang Situa Boru Samosir, alamat Jalan Piati Raya 2 nomor 18 RT 4 RW 17 Perum Arhanut. WIK 3 di rumah keluarga S. Simamora Boru Sinaga, alamat Jalan Komplek Kota Mas. WIK 5 di rumah keluarga Nyonya Situas J. Simanguncong Boru Simanjuntak, alamat Jalan Cisangkan Hilir nomor 12 Cimahi. WIK 7 di rumah keluarga L. Pakpahan Boru Silitonga, alamat Perum Marga Asih Jalan Gurame 2 nomor 2. 5.5 Malam Puji-Pujian PPND. Pengurus Persekutuan Naposo Distrik 18 Jabar Tendi akan mengadakan malam puji-pujian yang akan dilaksanakan pada hari dan tanggal Sabtu 7 Maret 2026. Tempat HKBP Bandung Resort Bandung Marta Dinata, waktu 17 WIB. 5.6 Catering pengurus lansia distrik dan huria. Gereja kita menerima undangan pelaksanaan pertemuan atau catering pengurus. Kita akan memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 806 mulai dari ayat pertama sambil memberikan persembahan 1A dan 1B. Kasih setia
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah kita pagi hari ini dari Ratapan pasal 3 ayat 49 sampai 57. Mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Air mataku terus-menerus bercucuran dengan tak henti-hentinya, sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari sorga. Mataku terasa pedih oleh sebab keadaan putri-putri kotaku. Seperti burung aku diburu-buru oleh mereka yang menjadi seteruku tanpa sebab. Mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lubang, melontari aku dengan batu. Air membanjir di atas kepalaku, kusangka binasa aku. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku. Janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriak tolongku. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Demikian firman Tuhan. Shalom Amang Inang. Apa kabar Amang Inang? Puji Tuhan ya. Memang paling umum terjadi kalau kita di gereja ditanya apa kabar, langsung cepat kita menjawab sehat, puji Tuhan, luar biasa, dahsyat, itu teh. Padahal mungkin semalam kita hampir tidak bisa tidur karena masalah, karena persoalan, karena pergumulan. Sangat jarang orang ketika ditanya apa kabar di gereja, hancur katanya. Sangat jarang orang berkata dengan jujur ketika ditanya apa kabar, kecewa aku, sedih ini, putus asa ini Amang, kesal hati saya, sakit. Sangat cepat kita menjawab, puji Tuhan, luar biasa, dahsyat. Tapi mudah-mudahanlah ya, memang seperti itu yang kita alami. Dahsyat penyertaan Tuhan, amin. Luar biasa penyertaan Tuhan. Tetapi terkadang kita diminta supaya jujur, terbuka kepada Tuhan, terus terang kepada Tuhan apa yang kita alami, apa yang ada dalam hati kita saat ini. Amang Inang saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop kita hari ini kita melihat seorang nabi yang sangat luar biasa, yaitu Nabi Yeremia. Karena ratapan ini semuanya ditulis oleh Nabi Yeremia. Yeremia yang menangis di tengah-tengah buku ratapan ini. Dia berterus terang, dia tidak menutupi apa yang dia hadapi. Dia tidak berpura-pura akan situasi yang dia alami. Dia berkata, semua Tuhan, hidupku dipenuhi dengan air mata. Air mataku terus menerus bercucuran, tidak ada henti-hentinya. Di ayat 49. Artinya ia bukan sekedar menangis sesaat, dakolat tangis satoki di mana, tapi tangisan yang berkepanjangan, tangisan yang menggambarkan penderitaan yang sangat berat. Bagaimana dia tidak meratap, bagaimana dia tidak menderita dan menangis. Dia sendiri menyaksikan kota suci Yerusalem, tempat Tuhan, tempat bangsa pilihannya diam selama ini sudah hancur. Bait Allah di Yerusalem sudah dibakar. Rakyat juga sudah dibuang ke pembuangan Babel.
Coba kita bayangkan situasi yang dihadapi oleh Nabi Yeremia. Rumah Tuhan runtuh, kota Yerusalem hancur, bangsa pilihan Allah, bangsa Israel tercerai-berai, seolah-olah tidak ada lagi harapan untuk mereka bisa hidup di dalam kebahagiaan dan sukacita. Bahkan amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita baca keseluruhan pasal 3 ini, mulai dari ayat 1, kita akan menemukan di situ begitu banyak syair yang menggambarkan betapa dalamnya memang kesedihan, penderitaan yang dialami oleh Nabi Yeremia bersama dengan bangsa Israel. Mulai dari ayat 1 sudah langsung dikatakan di situ, saya sengsara, kami sengsara karena dicambuk. Ayat 4, daging dan kulit kami menyusut dan tulang-tulang kami seperti dipatahkan. Ini gambaran penderitaan mereka. Ayat 5, kami dikelilingi kesedihan dan kesusahan yang luar biasa. Lanjut ayat 6, kami berada dalam kegelapan seperti orang mati yang dikubur. Gulab pernguluan nasida. Mereka juga terikat rantai di ayat 7. Ayat 9, jalannya dirintangi sehingga tidak dapat dilalui. Dangboi benasida mardalan. Ayat 10, mereka laksana orang yang sedang dihadang oleh singa dan beruang. Hidupnya terancam. Bukan hanya diancam oleh manusia di sekitar mereka, termasuk juga ancaman binatang buas. Nasubui be mangalak kamanang natudia. Begitu keadaan kehidupan mereka. Di ayat 12 dan seterusnya juga dikatakan, kami menjadi sasaran anak panah, ditertawakan, hidup kami diejek, hidup kami kenyang dengan kepahitan, dan lain sebagainya. Dan secara khusus dalam perikop kita hari ini, Yeremia menggunakan dua gambaran yang sangat menarik tentang kehidupan mereka sebagai orang-orang buangan. Yang pertama amanginang di ayat 52. Dikatakan di situ seperti burung yang diburu tanpa sebab. Jadi kehidupan bangsa Israel seperti burung yang diincar oleh pemburu, yang selalu diburu tanpa sebab. Dangadong penyebabnya. Uji coba bidikan nih doate. Uji coba bidikan. Isenau jago. Dang narikot burungi. Asiroha kan? Asimaroha dah. Itebak buti, mate, bolong isi, busuk disi, sui buat. Kasihan. Demikian juga lah perasaan umat Allah, umat Israel dalam pembuangan. Mereka diperlakukan semena-mena. Mereka diperlakukan sesuka hati oleh bangsa Babel. Dang bui songgop satokin. Kasongonido molo pidong diburu di hutan. Dang bui songgop nanggo satokin. Karena mereka selalu mendengar tembakan. Mereka mengalami hidup yang tidak pernah dipedulikan. Apakah mereka terluka atau mati, tidak ada yang peduli. Itulah hidup mereka di pembuangan. Dan itu yang membuat Yeremia meratap, menangis, mengangguhi ibana. Itu gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua amanginang, di ayat 54 dikatakan bahwa hidup bangsa Israel juga Yeremia hampir binasa, tenggelam oleh banjir. Digambarkan di ayat 54, air membanjiri di atas kepalaku. Ngadi ulu nabe, aiki banjiri. Kita baru saja berduka karena banjir di Tapanuli Raya di akhir tahun lalu ya, tahun 2025. Kitalah melihat bagaimana berdukanya mereka. Ribuan orang meninggal dan hingga saat ini masih ada yang belum
ditemukan karena banjir itu. Ada satu video yang sangat menarik dari seluruh peristiwa yang tragis itu. Ketika video itu menunjukkan ada satu keluarga di tengah-tengah banjir. Rumahnya sudah mau tenggelam. Lalu mereka naik ke plafon rumah. Dari plafon rumah itu mereka memaksa mendorong atap rumah supaya terbuka. Dan akhirnya mereka naik ke atap rumah. Di atap itulah mereka berdiam menunggu banjir itu reda. Seandainya mereka tidak sanggup membongkar atap itu, ay mau do buka atap siap bagason, unak tawiri pumura manginang. Kalau dari luarnya kita gampang kan, tinggal cabut geteng, ya kan? Kalau dari luar, kalau dari sini coba kita bayangkan bagaimana mereka mendorong itu supaya ay molo isadang genteng, molo genteng hola diojar hobuti nga bukai, seng do di sana deh, seng atap rumah di sana seng dipaku itu susah. Jadi seandainya atap itu tidak terbuka, mereka tidak bisa naik ke atas, bisa dipastikan mogak manasida, tenggelam, mati oleh karena banjir. Dan seperti itu jugalah kehidupan bangsa Israel, seolah-olah mereka berada dalam satu ruangan yang sudah banjir dan tidak ada lagi harapan untuk melepaskan diri. Akan segera hanyut, akan segera mati tenggelam. Itulah makanya Yeremia sangat meratap, menangis melihat penderitaan itu. Sampai-sampai dia menggambarkan, mataku terasa pedih oleh sebab keadaan putri-putri kotaku. Air mataku terus-menerus bercucuran, mengalir bagaikan batang air, ayat 48. Tidak henti-hentinya air matanya. Namun amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kabar sukacitanya adalah di tengah ketidakberdayaan mereka, di tengah-tengah kesengsaraan mereka, kepahitan yang mereka alami, dengan penuh iman dan pengharapan mereka berseru kepada Tuhan. Mereka memanggil nama Tuhan dan pada akhirnya mereka menemukan jawaban. Tuhan berfirman, jangan takut. Ayat 57. Engkau dekat tatkala aku memanggil namamu. Engkau berfirman, jangan takut. Pada akhirnya Tuhan menjawab seruan mereka. Dia lusi debatado tangiang nasidai, unang hamu mabiar. Jangan takut. Kalau dikatakan di situ jangan takut, itu artinya Tuhan mau campur tangan. Tuhan mau melihat dan menangani semua peristiwa yang mereka alami. Dan pada akhirnya tenanglah hati mereka, sukacitalah mereka, sekalipun menghadapi banyak masalah, banyak tantangan. Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah kelebihan orang percaya. Ya, inilah kelebihan orang-orang Kristen. Ketika kita tidak berdaya, tetap ada keyakinan, ada pengharapan. Alemolo sona porse ado hola ropa rukilon amak tuha buana mau dokter tea aweon itorido naro. Tetapi orang percaya harus berbeda. Dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi persoalan dan pergumulan, orang percaya tidak akan frustrasi, tidak akan putus asa, tetapi memanggil nama Tuhan, berseru kepada Tuhan, jalan keluar pasti ada. Amin. Jalan keluar pasti ada. Oleh karena itu nats ini mengingatkan kita yang pertama, ketika kita menghadapi pergumulan, jadikanlah memanggil nama Tuhan sebagai respon pertama.
Jadikan memanggil nama Tuhan sebagai tindakan pertama, bukan yang terakhir. Yang sering kita lakukan adalah ketika kita menghadapi masalah, pergumulan, kita panik duluan. Itu kan? Kita panik duluan. Telepon orang dulu. Isidora boy teleponon. Inat tasyanu mabah. Idora boy na mangurupi. Au. Itu yang sering kita lakukan. Kalau tidak ada orang lain menurut kita cari solusi sendiri. Iko kubay jusono nah do patu pau kuate. Au do marahon. Boy do huadapion kaditorido. Boy do huadapion. Itu yang sering terjadi. Tetapi melalui firman ini kita diingatkan, tindakan pertama, panggil nama Tuhan. Pasti akan tersedia jalan keluar. Jo guarni Tuhani, berserulah kepada Tuhan. Dia akan membalas, jangan takut. Unang mabiar ho, unang tahutak ko, imadohonon ni Tuhani. Dan bukan hanya kita tidak takut, tetapi Dia akan memberi solusi atas pergumulan kita. Yang kedua, Manginang, melalui firman ini kita diingatkan, ketika kita memanggil nama Tuhan, panggillah dengan iman. Tidak kola jauh-jauh ade. Bukan hanya sekadar memanggil. Tuhan, 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 inna. Ay molos terus do songoni gabi ahado. Tuhan, 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 gabi ima, gabi hantu do. Anggo holam maju muradoi. Tapi panggil dengan iman, dengan penuh hormat, dengan penuh ketakutan. Bukan takut negatif ya. Ayadong do dua lapatan ni takut molo di bahasa Ibrani. Yara perjolo, kata Ibrani yara, takut karena diintimidasi, diancam, ada bahaya. Tapi ada juga takut pakat, takut karena hormat, karena kagum. Ikon kagum do, ikon di bagasan hormat do. Coba kita bandingkan ketika kita mau menelepon seseorang, khususnya pejabat. Asal-asal do kita menelepon. Adong masalah tak, kita punya masalah, kita punya pergumulan, dan kita mau minta tolong kepada seorang yang terhormat, pejabat. Mau kita telepon, gimana ya? Ikut telepon nama naing, dang bui be adong jalan keluar na asing dak songoni hita tahe. Iyalah. Gimana kalau sibuk nanti? Begitu kan, Amang Inang? Gimana kalau lagi kerja si pejabat ini nanti ya? Takut mengganggu. Apalagi sama Tuhan. Dia lebih dari pejabat. Dia pemilik seluruh kehidupan kita. Apakah kita layak asal-asal memanggil nama Dia? Tidak. Tetapi ketika kita memanggil nama Tuhan, harus lebih-lebih kita memanggil, menelepon seorang pejabat. Harus dengan penuh hormat, penuh kekaguman, dan penuh iman bahwa Dia akan menjawab pergumulan dan doa-doa kita. Selanjutnya, Manginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yeremia dalam ratapan ini dia menangis. Tetapi satu hal yang harus kita ketahui adalah tangisan Yeremia itu bukan tangisan biasa, bukan tangisan karena kesalahan atau karena pribadinya sendiri. Tetapi tangisan Yeremia adalah bentuk kasih dan kepeduliannya kepada umat Allah, bangsa Israel. Tahukah kita bagaimana sebenarnya pengalaman Nabi Yeremia di tengah-tengah bangsa Israel? Bertahun-tahun Yeremia menjadi nabi, menyuarakan kebenaran, menyuarakan pertobatan di tengah-tengah bangsa Israel. Tetapi satu fakta yang harus kita ketahui, bangsa Israel tidak pernah mendengar Nabi Yeremia asataboto. Sebaliknya yang terjadi, dia dihina, dia dihujat, ditangkap, bahkan dipenjarakan. Itu yang dihadapi Yeremia sebagai nabi di tengah-tengah bangsa Israel.
Sehingga seharusnya bisa dia berkata, mate hokko isi sude. Iya kan? Ngahu paingot, bertobat. Ngahu paingot, berubah. Tinggalkan jalan yang salah, jalan sesat. Kalian tidak mau mendengar, terbuanglah kalian ke Babel. Mampus kalian semua. Bisa berkata Yeremia seperti itu. Ay sohea jalo bangsa Israel Nabi Yeremia sataboto. Dakya dijakon bangsa Israel Nabi Yeremia. Makanya Nabi Yeremia itu amanginang terkenal juga sebagai nabi yang si tukang menangis. Jiholan na tangis do Nabi Yeremia on. Juga ma bangsa Israel kamu na sen narohana. Juga ma bangsa Israel Tuhan. Holan na tangis do Nabi Yeremia. Ada juga penafsir yang mengatakan Nabi Yeremia ini nabi cengeng. Sedikit-sedikit menangis. Ya karena apa? Karena dia tidak pernah diterima, dia selalu ditolak. Tetapi sekalipun seperti itu yang dia alami ketika bangsa Israel terbuang ke Babel, apakah dia tidak peduli? Apakah dia membalas kejahatan bangsa Israel itu? Daukan? Tidak. Dia bahkan berdoa kepada Tuhan supaya bangsa itu diselamatkan, dibebaskan dari pembuangan. Luar biasa itu. Sungguh-sungguh manusia yang mulia Yeremia. Dia peduli kepada orang-orang yang jahat kepada dia selama hidupnya. Maka kita juga mengenang sebagai orang-orang percaya. Marilah kita juga menjadi orang-orang yang peduli kepada sesama kita. Ketika sesama kita mengalami pergumulan, masalah, tantangan hidup, pedulilah kepada mereka. Dapola husukur isi mahita na peduli tu korban banjir sinatori sada. Nama ngalia subangan na. Di rohamuna malu sihamu ate. Siapa kita yang peduli, yang langsung tergerak hatinya? Ingat amanginang, dunia ini sudah dipenuhi banyak orang-orang pintar, orang-orang kaya, orang-orang kuat, orang-orang hebat. Sehingga dunia tidak kekurangan orang-orang yang pintar. Memang butuh. Tapi dunia saat ini bukan hanya membutuhkan orang-orang pintar, orang hebat atau orang kuat. Tetapi terlebih-lebih adalah dunia ini butuh orang yang peduli. Na peduli tu akkadonganna. Dan kita sudah menerima teladan kepedulian yang luar biasa dari Yesus Kristus. Au so peduli Tuhan itu hita, Tuhan Yesus Kristus datung oloi mate di hau pinar silang. Pasobon na do hita. Jadi Nabi Yeremia ini adalah gambaran dari juru selamat Yesus Kristus yang juga peduli terhadap manusia yang berdosa. Nabi Yeremia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Tetapi lebih luar biasa lagi Yesus Kristus, dia bukan hanya berdoa, menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi kita. Oleh karena itu amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah menerima keselamatan yang luar biasa. Penyertaan Tuhan Yesus, dia selamatkan kita, dia peduli kepada kita. Maka kita juga marilah menjadi orang-orang yang peduli kepada sesama kita. Dan marilah kita menjadi orang-orang yang setia dalam doa. Ketika kita menghadapi pergumulan, kita berseru kepada Tuhan, akan ada jalan keluar. Tuhan akan menjawab, Tuhan akan memberikan solusi bagi kita. Amin, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, Engkau masih menyertai hidup kami hingga pagi hari ini. Kami dapat berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini, bersekutu bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Terimalah pujian kami lewat doa dan nyanyian yang kami sampaikan.
menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami bersyukur juga Tuhan, kami masih bisa mendengarkan firman-Mu saat ini yang mengingatkan kami supaya kami tetap berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan ketika kami terlebih-lebih menghadapi persoalan, pergumulan, masalah-masalah kehidupan. Dan biarlah kami memanggil nama-Mu dengan penuh iman supaya kami menemukan jawaban, dan Tuhan akan menjawab pergumulan kami. Tuhan akan menolong kami melewati segala persoalan itu. Biarlah kami juga Tuhan dapat meneladani Nabi Yeremia yang tidak mau membalaskan kejahatan bangsa Israel, tetapi dia peduli, dia berdoa akan keselamatan umat-Mu bangsa Israel. Demikian juga kami kiranya, jadikanlah kami Tuhan orang-orang yang berbelas kasihan, yang tidak membalaskan kejahatan orang lain, juga menjadi orang-orang yang peduli kepada sesama kami. Kiranya Tuhan kuatkan kami melalui Roh Kudus-Mu. Biarlah firman-Mu itu selalu hidup dan bekerja dalam hati kami masing-masing. Berkati seluruh kehidupan jemaat-Mu Tuhan di HKBP Jalan Lurah Cimahi ini, dari anak-anak hingga orang tua. Biarlah seluruhnya bersuka cita dalam seluruh kehidupan kami. Berkati juga seluruh pelayanan gereja-Mu dapat berjalan dengan baik menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus dengarkanlah doa kami. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian nomor 206 sambil mengumpulkan persembahan yang kedua di tempat duduk. Sujud
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hari Minggu, Amang Inang.